Ya semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita berada di tanggal 26 Juli 2023. Hari ini hari Rabu, dan di perdagangan kemarin kita udah dapat data penting soal consumer confidence dari Amerika Serikat, dan alhasil kepercayaan konsumen itu ternyata mengalami peningkatan ya. Ini menunjukkan positif buat kondisi daripada ekonomi dan juga kekuatan dari US dollar. Jadi US dollar kemarin ada di posisi yang cukup tinggi lah harganya, teman-teman. Kalau kita lihat dari data hari ini, kita akan dapat beberapa data penting seperti new home sales. Ini adalah penjualan rumah baru ya, teman-teman. Kemudian akan ada inventory untuk minyak mentah juga. Ini bisa berdampak sama yang namanya volatilitas dari US dollar. Jadi masih harus waspada, teman-teman. Sementara besok itu akan ada data penting, yaitu soal keputusan suku bunga The Fed. Ini yang paling dinanti-nantikan oleh banyak orang, serta mendengar statement daripada Jerome Powell. Apakah Jerome Powell masih bakalan hawkish? Karena dari pidato terakhir, Jerome Powell mengisyaratkan bakal akan ada kenaikan sampai 2 kali suku bunga lagi. Sementara melihat dari konsensus itu lebih yakin kalau The Fed hanya akan naikin suku bunga 1 kali lagi. Jadi ini yang mana yang benar kita nggak tahu pasti, tapi yang pasti untuk forecast-nya, The Fed bakal naikin suku bunga pada pertemuan FOMC besok ya, ini forecast. Dan ada kecenderungan mereka masih bakalan menaikkan 1 kali lagi suku bunga setelah hari esok, ataupun ada kemungkinan juga mereka udah mulai decision untuk pause. Jadi ini akan sangat-sangat berdampak ya, keputusan daripada Jerome Powell ini akan sangat-sangat berdampak sama sentimen dari market. Jadi kita tunggu aja bagaimana pidato daripada Jerome Powell di perdagangan dini hari. Ya, dini hari hari Kamis, berarti besok tapi dini hari, teman-teman. Itu jam 1 WIB. Siap-siap aja. Itu dari beberapa data. Sementara dari berita yang lain, ada berita bagus dari Binance yang mereka baru aja meluncurkan terobosan ke Jepang, teman-teman. Perdana Menteri Jepang Kishida itu akan membantu juga ya dalam hal pemrograman yang akan Binance lakukan untuk ekspansi bisnis mereka di Jepang. Ini akan dilakukan di bulan Agustus nanti ya, secara resmi mereka akan mengembangkan industri Web3 di Jepang, dan tentunya ini akan membawa perkembangan yang lebih besar lagi untuk Jepang serta Binance juga, terutama soal adopsi daripada pengguna di Jepang, karena Jepang juga salah satu eh, negara yang cukup terbuka sama yang namanya kripto, terutama dari masyarakatnya sudah berpikir sangat-sangat maju, teman-teman. Jadi terobosan Binance ke Jepang ini tentunya disambut ya. Ya, kita akan lihat seperti apa nanti ekspansi daripada dunia kripto di kawasan Asia ini. Terus ada berita dari Twitter. Twitter kan baru aja mengganti logo mereka ya menjadi X, teman-teman. X ini bisa dibilang identik sekali sama beberapa yang namanya copyright atau hak cipta ya, terutama yang dipegang oleh Meta juga, yang dipegang oleh Meta sama yang dipegang oleh beberapa platform lain. Jadi dengan diubahnya nih logo Twitter dari logo burung itu menjadi logo X, ini akan menimbulkan banyak kasus ke belakang. Selain itu juga yang namanya perubahan logo X ini itu akan menghilangkan yang namanya brand value daripada Twitter sebelumnya, karena brand brand value atau nilai brand yang dimiliki oleh Twitter dengan logo burung berwarna biru itu sangat-sangat udah lama ya dibangun, udah lama dibangun oleh developer dari Twitter sebelumnya sebelum dibeli Elon Musk. Ya, meskipun itu akhirnya mengalami penurunan nilai value karena memang inovasinya cenderung kurang dan lain sebagainya, apalagi ada monetisasi yang dilakukan oleh oleh pihak daripada Elon Musk. Ya, Twitter yang baru kan diinovasi, dimonetisasi semua sama Elon Musk, itu meninggalkan banyak sekali celah, teman-teman, terhadap bisnis daripada Twitter ini. Istilah Twitter itu sangat-sangat identik sama sama brand yang dulu. Tapi kalau udah dirubah jadi X, ini bisa jadi merubah merubah semuanya, teman-teman. Jadi dikabarkan mereka mengalami kerugian yang cukup besar ya, teman-teman, antara 4
miliar sampai 20 miliar US dollar. Itu dari Twitter. Kemudian Binance ini berupaya untuk cabut serangkaian tuntutan hukum di Amerika Serikat. Ini adalah upaya yang bagus dari Binance Holding serta Changpeng Zhao sendiri. Ya, mereka sedang mencoba untuk mengajukan, mengupayakan pencabutan gugatan kepada CFTC atau Bapepti-nya Amerika Serikat ya. Ini akan diberikan tanggapannya tanggal 20 Juli. Berarti besok, karena hari ini kan tanggal 26. Besok itu akan ada tanggapan daripada CFTC, teman-teman. Kita akan tunggu seperti apa tanggapannya, apakah Binance ini bakalan diberikan jalur lurus. Ya, semoga aja seperti itu. Karena kalau demikian, maka fund yang terjadi pada market itu akan cenderung berkurang ya. Hopefully, market bisa merespon dengan sangat-sangat positif. Kemudian ini adalah kemungkinan daripada The Fed yang masih bakal naikin 25 basis point, teman-teman. Ya, market udah pada tahu ya, bahkan udah merespon di perdagangan kemarin, di mana Bitcoin agak sedikit turun, nyungsep, teman-teman. Kalau kita lihat, ya ini merupakan respon yang wajar perihal kemungkinan The Fed naikin suku bunga sampai 25 basis point pada pertemuan FOMC besok. Jadi kalau besok, let's say sesuai dengan forecast, bisa jadi loh Bitcoin nggak kemana-mana. Bisa jadi ya Bitcoin cenderung stabil-stabil aja. Tapi yang paling penting sih menurut saya untuk besok itu adalah seperti apa pidato daripada Jerome Powell. Karena pidatonya itu sangat-sangat berdampak sama kemungkinan ke depannya atau kemungkinan keputusan ke depannya. Apakah mereka masih hawkish atau mereka udah mulai dovish lah, karena melihat beberapa data inflasi yang sudah mulai melandai, teman-teman. Yes, itu kurang lebih beberapa data. Kemudian ada ekspansi yang akan dilakukan oleh Robinhood, salah satu crypto exchange yang ada di Amerika Serikat ya. Mereka berusaha sekarang untuk ekspansi ke United Kingdom. Mereka udah punya rencana sih dari 2019, tapi terus aja tertunda. Sekarang ini adalah momen untuk Robinhood melakukan ekspansinya ke kawasan Inggris Raya. Jadi itu dari beberapa market. Kemarin posisi US dollar sempat naik setelah rilis data soal CB consumer ya, teman-teman. Market cenderung naik, tapi itu ternyata kenaikannya sudah berada di resistance dan berada di peak, teman-teman. Dari beberapa indikator, smart money menurun, kemudian MACD dead cross, teman-teman. Ini bisa saja menimbulkan sebuah tanda tanya. Akankah indeks dolar masih akan kembali menguat seiring dengan sentimennya suku bunga yang masih bisa naik? Atau justru ini sudah mentok di resistance dan dia bersiap untuk mengalami koreksi. Jadi ini dua hal yang akan kemungkinan terjadi, teman-teman. Yang pertama, dilihat dari indikator MACD, ini udah dead cross di time frame 4 jam, ya, maka ada kecenderungan pergerakan dari indeks dolar mengalami koreksi setelah bergerak di level resistance kisaran 101,4. Kemungkinan ada koreksi kecil atau mungkin kembali naik, atau kemungkinan masih bakalan naik menembus level resistance tersebut, dan kemungkinan yang lain adalah mulai terkoreksinya karena kemungkinan The Fed hanya naikin suku bunga yang terakhir kalinya ya. Jadi besok itu naikin suku bunga hampir pasti. Nah, sekarang tinggal decision-nya aja nih, apakah Jerome Powell bakalan langsung dovish, dia akan berusaha untuk pause di pertemuan berikutnya ya, atau masih ada kemungkinan satu kali kenaikan suku bunga lagi. Jadi itu perlu dinanti, teman-teman. Kalau mereka akan berencana pause ke depannya, ya siap-siap aja indeks dolar bakalan turun. Tapi kalau mereka masih mengindikasikan naikin suku bunga, bisa jadi indeks dolar masih bakalan rally naik, teman-teman. Sementara itu dari pergerakan gold kemarin direspon positif ya. Gold ini udah capai level support sih, teman-teman, dan sekarang ongoing ada kecenderungan untuk reversal naik atau dia justru malah kembali melanjutkan penurunan. Dari MACD-nya Golden Cross, berarti kecenderungannya adalah untuk bullish gold. Kemudian kalau dari S&P 500 kemarin ada penguatan lagi, teman-teman. Dengan target masih cup and handle kemarin terbentuk dan sekarang ongoing untuk mencari level resistance-nya di kisaran 4626. Sementara dari Bitcoin sendiri masih lesu, guys. Bitcoin juga membentuk yang namanya dead cross ya, dengan volume perdagangan yang kecil, kemudian volume smart money yang cenderung kecil. Saya sendiri sih nggak terlalu gimana-gimana terhadap pergerakan dari Bitcoin.
kita melihat pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin itu ada kemungkinan reversal, teman-teman, karena dia berada di poin 61,8 untuk Fibonacci-nya yang merupakan sebuah golden ratio. Tapi kita masih membuka kemungkinan ada kemungkinan koreksi kembali ke kisaran harga 28.300. Jadi kalau teman-teman kemarin udah ada serok barang, ya bagus teman-teman, kalian udah dapat harga yang cukup murah dan kemungkinan Bitcoin bisa aja reversal mantul dari area sekarang. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Karena ini merupakan level support penting juga. Tapi ada kemungkinan lain bila mana level dari 29.100 ini dijebol, maka target berikutnya ya ke 28.300. Kalau memang level tersebut yang akan dicapai, maka Fibo 50% ini berpotensi untuk menjadi level pertahanan terakhir untuk Bitcoin sebelum kita kembali melanjutkan tren rally-nya. Jadi in the bigger picture, saya masih cukup optimis Bitcoin masih bakalan bullish. Sampai kira-kira The Fed nanti memutuskan untuk pivot. Ya, even suku bunga nggak bakalan dinaikin lagi, itu merupakan sentimen yang sangat positif dan saya cukup confident kalau Bitcoin masih akan rally. Ini ada beberapa wave yang saya gambar, teman-teman, dan kemarin kita baru aja create wave 1. Sekarang kita running untuk wave 2. Kita masih menunggu di mana wave 2-nya apakah di level 29.000 ini atau justru berada di atasnya. Ya, jadi ada kemungkinan di level 28.000, ada juga kemungkinan Bitcoin ini bisa aja langsung reversal di kisaran 29.000 di harga sekarang. Jadi itu wave 2. Sekarang kita ya menunggu wave 2-nya di mana, konfirmasinya di mana, apakah ada pola reversal pattern atau tidak, serta volumenya bagus atau tidak. Karena kalau kita lihat dari posisi MACD ini udah mau deket nih sama fase akhir koreksinya. Setelah itu ya running wave 3, wave 4, dan wave 5, maka kita finish di wave 3. Setelah itu fase koreksi kembali. Kita expect lah yang namanya pivot itu bisa segera terjadi di kisaran awal tahun 2024 atau di akhir tahun 2023. Kita expect-nya seperti itu, dan selama Bitcoin udah pause, maksudnya the Fed pause, yaitu pergerakan Bitcoin ekspektasinya adalah rally, teman-teman. Jadi gitu aja sih buat outlook dari saya. Semua outlook ini bisa saja salah, ya bisa juga benar. Kita nggak tahu pasti juga. Tapi setidaknya kita udah punya planning dulu nih, gambarannya seperti apa kira-kira. Kalau nanti skenario-nya berubah, ya bisa jadi, teman-teman. Ya gitu aja buat Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada pertanyaan lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja dari saya. Akhir kata saya Andre. Makasih.